Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan karunia kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita sampai dengan saat ini insya Allah bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan insya Allah beberapa hari lagi, insya Allah hari Kamis, kita akan mulai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling senang kalau kehadiran bulan Ramadan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita bergembira, bersiap, berencana, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bergembira menghadapi bulan suci Ramadan itu juga adalah tanda bahwa iman kita itu tinggi. Jadi kalau orang bisa bergembira menyambut Ramadan, itu tanda imannya hebat. Sebaliknya kalau berhadapan dengan Ramadan mengeluh karena berbagai hal, itu merupakan tanda bahwa imannya sedang lemah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan ada satu hadis, meskipun itu disebut hadis maudhu, yang pasti itu disampaikan oleh salah satu ulama di zaman itu, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira menghadapi bulan suci Ramadan, maka haram baginya jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bahkan ada kisah lain yang menceritakan bahwa seorang Majusi yang ketika hadir bulan Ramadan, orang tersebut melarang anaknya untuk makan di depan orang Islam yang sedang berpuasa. Dalam kisahnya orang itu masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga mungkin setelahnya masuk Islam gitu ya. Jadi masuk ke dalam surga itu adalah di antara berkah daripada menyiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, agar bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui itu sukses, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, maka kita penting melakukan persiapan. Yang pertama tentu kita melakukan penyambutan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Melakukan penyambutan dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal, ada juga yang dengan tradisi-tradisi yang beragam.
Misalnya di daerah Sunda itu ada namanya munggahan. Itu dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Itu bukti ekspresi bahwa kita bergembira. Di kantor-kantor ada juga makan bersama dalam rangka tarhib Ramadan. Di masjid-masjid banyak melakukan kajian-kajian dalam rangka tarhib Ramadan. Itu bagus sekali. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akan tetapi selain daripada itu, maka ada beberapa hal yang penting untuk disiapkan seorang muslim menghadapi bulan Ramadan. Minimal ada 5 hal. Yang pertama adalah persiapan jasmani. Seorang yang ingin sukses di bulan Ramadan, ingin puasanya sukses, tarawehnya sukses, dan kegiatan-kegiatan qiyamul lail dan lain sebagainya sukses, maka harus didukung dengan keadaan jasmani yang bagus. Bagaimana caranya? Di antaranya kalau menurut ilmu kedokteran, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, halal dan thayyibah. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Misalnya mengkonsumsi banyak air putih, menjaga pola tidur, menghindari seperti merokok. Ya, merokok biasanya karena itu masih hukumnya beda-beda pendapat, tetapi secara kesehatan untuk jasmani kurang bagus. Menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, itu merupakan bagian dari persiapan jasmani. Jadi mulai sekarang udah siap-siap. Kira-kira sebulan itu kita bisa tempur, ya, tempur di dalam Ramadan, tempur di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapan yang harus kita miliki sebagai seorang muslim untuk Ramadan adalah persiapan ruhani. Persiapan ruhani ini bisa dilakukan dengan misalnya membersihkan hati dari dendam. Ya, mungkin ya setiap orang ada aja ya dendamnya ya. Pasti ada orang yang menyakiti kita. Menghindari permusuhan, menghilangkan rasa tidak suka terhadap sesama ya. Kita introspeksi, kita maafkan orang lain, kita memohon maaf kepada orang lain yang bisa saja mereka tersakiti oleh kita, baik dalam dunia offline maupun online. Kalau sekarang kan ada dunia online, itu juga adalah bagian dari bagaimana mempersiapkan rohani kita. Sebelum Ramadan kita meningkatkan ibadah dan takwa kita. Misalnya yang tadinya sholat duhanya jarang-jarang, sebelum Ramadan ini siapkan lebih banyak. Menjaga hubungan baik dengan Allah, tambah doanya, tambah tawakalnya. Membiasakan diri untuk berbuat baik sebelum Ramadan berupa apapun sesuai dengan kemampuan kita. Meningkatkan kesadaran sosial dan empati kepada orang lain. Yang tadinya terlalu cuek kepada orang lain, maka sebelum Ramadan ini kita mulai persiapkan bagaimana ruhani kita ini kita siapkan agar nanti setelah pemanasan ini kita di bulan Ramadan betul-betul bisa berpacu. Jadi kalau ibarat olahraga itu pemanasan. Kalau tanpa pemanasan biasanya cepat loyo gitu ya. Tapi kalau pemanasan maka tidak akan kaget. Jadi jamaah-jamaah yang berbahagia, yang ketiga, menghadapi bulan suci Ramadan ini kita siapkan finansial. Kita siapkan uang kita, kita buat rencana anggaran bulan Ramadan yang realistis. Kita sediakan makanan dan kebutuhan. Kita rancang pengeluaran-pengeluaran yang barangkali ada yang tidak perlu. Kita siapkan uang zakat. Seandainya kita harta berlebih, ya ada zakat mal di situ. Kita rencanakan bersedekah.
itu bagian dari persiapan bulan Ramadan. Nah, meskipun di bulan Ramadan ada THR dan lain-lain, kita rencanakan sebagaimana Ramadan itu maksimal. Karena Ramadan apalagi yang punya kampung tidak sah kalau tidak mudik, maka itu dipersiapkan dengan baik. Maka kalau orang yang tidak punya rencana yang baik, Ramadan ini justru menjadi lahan tidak baik. Biasanya pencurian ini terjadi di Ramadan. Kenapa? Karena mereka ada kebutuhan yang tidak direncanakan, yang tidak sesuai kemampuan. Muslim yang baik, muslim yang mampu menyiapkan semua itu, termasuk keuangan. Jadi tidak bisa disebut muslim yang baik kalau dia tidak pandai mengatur keuangan, mengelola keuangan, mengelola rezeki, bagaimana menggunakannya untuk semaksimal mungkin agar kemudian mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, persiapan selanjutnya adalah persiapan hati. Sebelum datang bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita, kita lapangkan hati kita, ya. Kita bersihkan semuanya. Yang pertama dari dosa-dosa, kita istighfar, kita bertaubat. Kalau istighfar itu kan, kalau ibarat kedokteran itu obat. Kalau melakukan dosa maka kita senantiasa istighfar, itu ibarat obat bagi orang sakit. Kalau taubat itu ibaratnya penyembuhan. Jadi kalau istighfar itu lebih ke pengobatan akibat, tapi kalau taubat itu pembersihan sampai ke akar-akarnya. Kemudian tingkatkan rasa syukur dan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang kita udah hebat juga masih kurang bersyukur juga. Masih banyak orang-orang yang ada di bawah kita, tetapi ada kalanya kita lupa bersyukur. Ada kalanya kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Hindari perbuatan dan perkataan yang buruk. Misalnya kemarin-kemarin kita suka gosip, suka memfitnah, ya, suka berkata-kata kasar, tidak sadar, ya, itu kita mulai hindari. Dan biasakan melakukan amal-amal baik seperti sholat sunnah, ya, membaca Al-Quran, bersedekah, dimulai dari sebelum bulan suci Ramadan. Perbaiki secara keseluruhan diri kita. Nah, itu bagian dari persiapan kita di bulan suci Ramadan dalam konteks menjaga hati kita. Yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini adalah persiapan Ramadan dari sisi psikologi. Sebelum datang bulan suci Ramadan, kita persiapkan diri kita, yaitu agar bulan suci Ramadan ini menjadi maksimal. Siapkan psikologi kita, ya, agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Karena kalau psikologi ini terganggu, biasanya semuanya terganggu. Yang pertama, kita semakin mantapkan tujuan dan harapan kita itu apa. Kita perbanyak refleksi, sesungguhnya kita itu siapa, untuk apa, mau kemana, begitu. Kadang-kadang kita lupa. Kita ini terlalu mengejar yang fata morgana, justru lupa akan hakikat diri kita. Kita tujuannya apa, kita rencanakan secara realistis. Tujuan-tujuan kita, kuatkan keyakinan kita, seimbangkan emosi kita, jaga pola tidur kita, pola makan kita, jaga stres kita, jaga ketegangan kita. Jadi yang membuat tegang-tegang itu kita hindari. Insya Allah itu adalah bagian dari upaya mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah Ramadan akan sukses kalau ada perencanaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Jadi jangan bagaimana nanti. Islam tidak membenarkan itu. Tapi Islam itu harus
mampu merencanakan bagaimana apa yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan. Targetnya apa? Apa yang akan dilakukan? Targetnya apa? Gitu ya. Jadi itu harus betul-betul dirancang dari sejak sekarang. Jangan bagaimana nanti, tapi kita rencanakan. Saya target salat tarawih 29 atau 30 hari. Misalnya begitu. Karena tahun ini insya Allah lebarannya berbeda lagi. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita rencanakan. Kalau mengikuti yang 30 hari, rencanakan 30 hari. Kalau mengikuti yang 29, ya rencanakan 29 hari. Tapi insya Allah awal Ramadannya insya Allah kita bersama-sama. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan penuh persiapan. Karena kalau persiapannya matang, insya Allah hasil tidak akan mengecewakan, hasil tidak akan salah, hasil tidak akan berbeda jauh dari apa yang kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi dinil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bil tisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qardallahu ma'al jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa'zibhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur